Teman-teman, sebelum lebih lanjut untuk melihat videonya, sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Hahaha sobat YouTubers, kembali lagi bersama saya Asnati Jabar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai buku yang paling banyak dibeli oleh teman-teman ataupun mereka yang ingin lancar berbahasa Inggris. Buku ini pasti sering kita jumpai di iklan pada YouTube, Instagram, maupun media sosial lainnya seperti WA dan Facebook. Tapi sebelum lebih lanjut untuk membahas atau mereview bukunya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram @asnatijabar. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, let's start the video. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu buku untuk belajar bahasa Inggris, yaitu buku ini adalah buku dari Mr. Bob. Jika kalian pernah melihat iklannya, dan pastinya mereka yang ingin belajar bahasa Inggris pernah melihat iklan buku ini, iklan buku Mr. Bob yang banyak dijual di Shopee dan juga beberapa penjual buku lainnya. Tapi di sini saya memesan bukunya lewat online yang saya lihat di iklan dari Facebook. Di sini kita akan mereview bukunya satu persatu. Dan kenapa saya ingin mereview buku ini? Karena saya lihat banyak teman-teman di kolom komentar yang bertanya, bagaimana sih kak bukunya, apa-apa saja isinya, dan lain sebagainya. Karena itu saya beli bukunya beberapa bulan yang lalu, sebenarnya sekitar bulan 4. Karena itu saya ingin berbagi bersama teman-teman mengenai pengalaman belajar menggunakan buku ini, apa-apa saja isinya, kemudian apa-apa yang bisa kita pelajari. Jadi di sini ada 3 buku, kalian lihat. Dan buku ini waktu pertama saya lihat di videonya, di iklan di media sosial, saya kira bukunya seperti buku SD yang lumayan besar, tetapi pas sampai ternyata ukurannya cuma segini, kecil. Tapi ya walaupun kecil, alhamdulillah tulisannya mudah dibaca dan mudah dipahami, sehingga kita tidak kesulitan dalam membaca bukunya, sehingga teman-teman tidak kesulitan untuk memahami bacaan dalam buku ini. Dan juga kita lihat bukunya itu mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya kecil. Jadi ini pas di tas yang dipakai ke kampus ataupun tas yang dipakai ke sekolah. Nah, karena buku ini ada 3, maka saya akan review satu persatu. Yang pertama yaitu buku tentang vocabulary. Jadi buku ini berisi vocab-vocab di mana teman-teman bisa menghafal semua yang ada dalam buku ini. Dan untuk yang pertama, sebelum kita lihat bukunya, kita lihat dulu sampul depan dan belakangnya. Jadi di sampul depannya ada tulisan Daily Explore English, kemudian vocabulary dilengkapi full cara baca atau phonetic symbol, kemudian ada tulisan basic speaking, vocabulary, dan expression dan idiom. Kemudian bagian belakangnya di sini kita mendapat penjelasan mengenai buku ini, yaitu saya baca, banyak orang bilang belajar bahasa Inggris itu sulit dan membingungkan. Bahkan tak jarang mereka yang menyerah untuk mempelajarinya. Salah satu faktor terbesar adalah penguasaan kosakata. Dari situlah fungsi dari tujuan penyusunan buku ini, yaitu untuk membantu kamu lebih mudah menghafal, mengeja atau membaca vocabulary dengan melengkapi cara pengucapan atau phonetic symbol dari setiap kosakata. Jadi di dalam buku ini dilengkapi dengan kosakatanya, sehingga selain kita menghafal vocabnya, kita juga tahu cara pengucapannya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita lihat isi dalamnya. Yang pertama, seperti buku pada umumnya, ada penjelasan mengenai hak cipta, penerbit, dan lain sebagainya. Kemudian
kemudian kata pengantar, dan daftar isi. Nah, di daftar isi ini berisi yang pertama pronunciation, speaking, vocabulary, kemudian penjelasan mengenai apa-apa saja yang akan kita bahas. Selanjutnya ini ada phonetic symbol. Jadi phonetic symbol ini misalnya A, B, C, seperti itu cara pembacaan yang benar. Kemudian how to pronounce, yaitu bagaimana mengucapkannya, dibaca T, D, atau bagaimana ini. Selanjutnya, jadi di buku ini setiap bagiannya memiliki pembahasan yang berbeda-beda. Misalnya mengenai time, jadi kita akan belajar mengenai waktu, hal-hal yang berkaitan dengan waktu dan lain sebagainya. Kemudian daily activity, jadi kita juga belajar mengenai daily activity, kita bangun jam berapa, tidur jam berapa, melakukan aktivitas apa, dan lain sebagainya. Dan kata-kata saat kita bangun, saat kita ingin pergi mandi, apa-apa saja yang kita ucapkan. Selanjutnya di sini ada membahas mengenai job atau pekerjaan. Jadi semua isinya mengenai jenis-jenis pekerjaan, misalnya petani, farmer, kemudian tukang bunga, florist, dan lain sebagainya. Ini jadi lengkap ya. Dan sampai di akhir juga saya kira isinya semua mengenai vocab. Ternyata ada juga mengenai expression ataupun ungkapan yang sering digunakan native speaker dalam sehari-hari. Ini misalnya who inside atau siapa di dalam. Jadi selain vocab ternyata ada juga mengenai ungkapan sehari-hari. Dan di sini totalnya ada 288 halaman, dan juga pada setiap akhir halaman kita diberi kata-kata motivasi. Jadi teman-teman, ketika kalian merasa bosan ataupun capek dalam belajar, kalian bisa baca kata-kata motivasi ini sehingga kalian memiliki motivasi untuk belajar bahasa Inggris. Nah, untuk ini saya anggap selesai. Kemudian kita lanjut pada buku berikutnya, yaitu Super Pronunciation. Kalau pronunciation lebih kepada cara pengucapannya, karena di sini jelas terbaca, yaitu pandan super buat kamu fasih ngomong Inggris kayak bule. Jadi di sini buku ini menekankan kita untuk fasih berbahasa Inggris seperti bule. Ya, walaupun saya sudah memiliki buku ini sudah lumayan lama, saya belum pernah membaca buku ini sampai habis karena kebanyakan saya membaca ataupun mempelajari buku ini yang terlalu aktif sama vocabulary, sama vocab. Jadi isi dari Super Pronunciation ini lebih kepada cara pembacaan yang benar, dimana misalnya dress, cara baca dress itu yang benar bagaimana, kemudian fan, cara baca fan itu yang benar bagaimana. Jadi intinya isinya semua mengenai bahasa Inggris dan cara pengucapan bahasa Inggris itu sendiri. Dan di sini ada 293 halaman. Jadi buat teman-teman yang benar-benar serius ingin belajar bahasa Inggris, buku Super Pronunciation ini sangat baik untuk kita, karena tentunya selain banyak tahu tentang vocab, kita juga harus tahu cara pengucapan yang baik dan benar. Jangan sampai vocabnya sudah betul, tapi cara pengucapan kita salah sehingga orang-orang salah memaknai dari apa yang kita ucapkan. Selanjutnya buku terakhir itu hal aktif. Di sini pada sampul depannya tertulis panduan ampuh yang bakal bantu kamu jadi lebih pede dan aktif ngomong Inggris sehari-hari. Jadi isinya lebih kepada pengucapan sehari-hari kita, mulai dari bangun sampai kembali tidur. Jadi intinya di sini sudah sangat lengkap. Di sini daftar isinya kita lihat ada tips,
vowel, konsonant, let's wake up, I won't take a bed, what takes you so long, kemudian say di your bed, dan lain sebagainya. Misalnya ketika kita bangun tidur, apa yang dilakukan saat bangun tidur, langsung mandi kah, atau cuci muka kah, sholat, membersihkan tempat tidur, dan lain sebagainya. Di sini pembahasannya sudah lengkap mengenai hal itu. Kemudian juga di sini kita lihat ada percakapan sehari-hari di mana terdiri atas 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Misalnya di sini temanya what takes you so long? Kenapa lama banget? Jadi laki-lakinya bilang, oh my, who is using the bathroom? What takes you so long? Artinya, aduh siapa sih ini di dalam kamar mandi, kenapa lama sekali? Jadi selain ada bahasa Inggrisnya dan juga cara pengucapannya, di sini juga ada kalimat bahasa Indonesianya. Jadi ketika teman-teman tidak mengerti, kalian bisa langsung cari di sini artinya dalam bahasa Indonesia dan kalian bisa tulis dalam buku catatan kalian. Jadi jika ada setiap kalimat yang kalian ucapkan dan kalian tidak tahu, kalian bisa catat di buku catatan kalian dan bisa kalian pelajari untuk kalian lebih memahami maksud dari bahasa Inggris itu sendiri. Kemudian di sini juga ada gambar-gambarnya. Dan tentunya bagi teman-teman yang suka dengan gambar-gambar, kalian akan lebih paham mengenai buku ini. Tapi sayangnya ini gambarnya tidak berwarna ya, hanya kayak warna hitam atau abu-abu begitu saja. Jadi mungkin kalian akan agak sedikit bosan membaca buku ini karena tidak berwarna. Jadi untuk saran saya sih sebaiknya buku ini lebih berwarna supaya lebih menghidupkan suasana dari buku itu sendiri. Tapi mungkin sengaja tidak berwarna untuk biaya pengeluaran juga, karena kalau berwarna pasti akan menambah biaya dari pembuatan buku ini. Jadi isinya buku ini sangat lengkap, mulai dari awal sampai akhir semuanya sudah dijelaskan dengan baik. Dan tentunya buku ini juga memuat hal-hal yang sering kita ucapkan sehari-hari. Jadi bagi kalian yang ingin tahu cara pengucapan sehari-hari, apa saja kalimatnya dan lain sebagainya, bahasa Inggrisnya, cara pengucapan yang baik, kalian tentunya akan sangat suka dengan belajar buku Talk Aktif ini. Dan di sini ada 297 halaman. Kemudian ada kata-kata motivasinya juga, saya bacakan. Menghadapi risiko adalah salah satu prinsip hidup yang tidak akan pernah bisa dihindari. Semua tergantung dirimu, ambil resiko tinggi dan menghadapi perubahan diri, atau ambil resiko rendah, hidup ala kadarnya dan kemudian mati. M. Haris Sofia. Jadi ini adalah penulis dari buku ini. Jadi kata-kata motivasinya sangat menyentuh sekali, dan intinya ini buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris. Ini lebih menekankan kepada kita, jika ingin perubahan tentu kalian perlu kerja keras. Jika kalian hanya melakukan hal-hal yang biasa, tentu hasilnya akan tidak sebanding dengan apa yang kalian harapkan. Jadi sebagai penutup dari video ini, buku ini sih saya sangat rekomendasikan buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris dengan baik, karena buku ini bisa kalian bawa sehari-hari di tas kalian. Selain ringan, ukurannya juga kecil, dan juga di sini sudah sangat lengkap. Dan semua buku ini memiliki pembahasan yang berbeda. Saya sarankan untuk kalian, kalau seperti saya umumnya lebih mempelajari buku vocab ini dan Talk Aktif ini karena ini sering saya pakai dalam keseharian saya. Kalau untuk buku Super Pronunciation juga ini lebih bagus, tapi lebih bagusnya kalau ingin belajar pronunciation, kalian dengarnya lewat audio yang kalian dapat unduh di YouTube, karena di YouTube sangat tersedia begitu banyak mengenai pronunciation. Kalau kita belajar sendiri hanya dengan melihat cara pengucapan di sini, saya kira ada kalanya mungkin kita akan salah mengenai cara pengucapannya. Tapi jika kalian juga belajar di YouTube sama native speakernya, kalian akan lebih paham. Jadi mungkin hanya itu saja untuk video mengenai buku ini. Semoga bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris bisa cepat lancar berbahasa Inggris. Dan saya juga minta maaf jika ada kesalahan dalam video ini, baik cara pengucapan bahasa Inggris saya dan lain sebagainya, karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Jika kalian ingin pesan buku ini, kalian bisa pesan di web dari Mr. Bob. Kalian tulis saja di internet ataupun di pencarian Google tulisan Mr. Bob atau buku
buku Mr. Bob, pasti di situ ada info lengkap mengenai cara belinya. Terima kasih bagi teman-teman. Thank you for watching.